kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ya, sebelum kita memulai acara inti hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu safety induction atau induksi keselamatan yang akan disampaikan. Kita menerima siswa-siswi dan Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 17 Palembang, ya jauh sekali. Jadi kami merasa terhormat, kita didatangi dari jauh gitu ya. Alhamdulillah itu senang sekali. Dan alhamdulillah juga cuaca mendukung ya. Walaupun mendung, mungkin tadi gerimis sedikit, tapi tidak hujan lebat seperti biasa kok Depok. Hujan dulu kan dia di sore hari, gitu. Jadi ini alhamdulillah gitu ya. Jadi mungkin nanti semoga perkenannya Bapak Ibu untuk terus mendengarkan. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, jadi ke kami nanti akan siap dijawab. Gitu ya. Semoga informasi ini nanti akan memberikan pencerahan pada adik-adik semua mengenai program studi kami dan mendapatkan wawasan dan sehingga nanti akan lebih apa ya buat bekal gitu ya. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas sambutan. Mungkin kami telah ditunggu. Dalam bayangan kami dari Palembang dan anak-anak ini sangat sulit masuk UI gitu ya. Tapi kami duduk di bus, alhamdulillah bisa masuk UI semua. Tepuk tangan anak-anak. Mudah-mudahan nanti anak-anak kami ini bukan yang pertama masuknya, tapi nanti bisa belajar dan kuliah di sini. Amin. Dari jenjang yang tertinggi S3. Amin. Kemudian kami mohon maaf ini kok kami pakai celana yang seperti ini karena ini dalam perjalanan jauh. Kami setelah ini mau ke Bandung dan seterusnya sampai ke Surabaya, jadi tidak menggunakan pakaian formal. Begitu juga anak-anak kami ini. Selanjutnya mohon nanti diberikan informasi yang seluasnya dan diberi kesempatan kepada anak-anak kami ini untuk bertanya. Ini yang hadir ini anak-anak kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12. Kebetulan ada juga IPS-nya. Kira-kira memungkinkan tidak anak-anak IPS itu untuk bisa masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia? Saya kan mungkin ada program studi. Maka itu dialokasikan penerimaannya adalah 50% ya. Yang S2 dan S3 itu semuanya lewat jalur SIMAK ya, yang dilaksanakan secara terpusat oleh UI. Baik, kita lanjut ya. Program studi sarjana di FKM ya, ada 4 jenis program studinya ini. Bisa dilihat sendiri ya, yang paling banyak adalah SKM, diikuti dengan SGZ ada 60 orang, SKA dan SK3 masing-masing, dan kampungnya adalah 50 orang. Ya, ini sejelas tentang program studi masing-masing ya. Ya, lanjut. Tentang metabolisme dan penilaian status gizi. Ya, baik, kita lanjut. Ya, untuk prospek kerjanya juga seperti ini. Di FKM cuma untuk S1-nya hanya SKM gitu ya. Saya termasuk produk SKM, lalu ada peminatan begitu. Nah, seiring berkembangnya waktu, peminatan itu berdiri menjadi prodi-prodi. Karena ini kelas 11-12 mungkin sudah mulai mencari-cari begitu ya, nanti setelah lulus mau kemana. Kalau pernah mencari tahu, gizi itu agak beragam, menginduk pada berbagai fakultas. Di UI, di UFM, sama seperti di UNER dan Baik. Di sebelah sini yang biasa sarapan Nasi uduk. Tempe. Ini kakak adik satu rumah, kok menunya sama ya? Oh, satu kosan. Oh, satu warung. Baik. Ya, sebelumnya ada yang pernah mendengar K3? Ada yang sudah googling atau ada kakak kelasnya? Pernah. Udah ya? Oke. Mungkin saya akan sharing terkait keselamatan kesehatan kerja ini. Pada prinsipnya apa sih yang kita pelajari gitu ya? Kalau untuk pembelajaran tadi kurang lebih sama, sudah disampaikan. Terus berdiri di kampus Universitas Indonesia, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang mana menjadi mimpi saya sendiri. Bapak Ibu, saya izin bertanya. Yang pertama, pengetahuan dasar apa yang harus dimiliki oleh seorang calon mahasiswa
Universitas Indonesia khususnya di bagian fakultas masyarakat, bagian fakultas kesehatan masyarakatnya sendiri. Lalu kriteria seperti apa yang dicari oleh Universitas Indonesia khususnya Bapak Ibu dosen fakultas kesehatan masyarakat terhadap para calon mahasiswanya? Baik, terima kasih. Untuk program studi S1 Kesehatan Lingkungan dan program studi S1 Kesehatan Masyarakat, pada hari ini ketua program studinya ada agenda lain sehingga tidak bisa hadir. Namun mohon izin, mengingat saya mantan ketua program studi S1 Kesehatan Lingkungan dan mantan ketua program studi Kesehatan Masyarakat juga. Tapi pada pertanyaan terkait program studi tersebut, insya Allah saya bisa masuk gitu ya. Untuk kriteria sebagai mahasiswa FKM, kami adalah dari lulusan IPA gitu ya, Pak Adi dan Pak Wahyu ya. Jadi karena kami banyak mempelajari tentang sistem di tubuh manusia kaitannya dengan kesehatan, dan juga kami juga termasuk dalam rumpun ilmu kesehatan ya bersama 5 fakultas. Jadi rumpun ilmu kesehatan UI itu terdiri atas 5 fakultas ya, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Ilmu Keperawatan. Jadi kami 5 ini bergabung dalam satu rumpun ilmu kesehatan. Dan dengan demikian kami banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu anatomi, fisiologi, patologi, ya, dan ilmu-ilmu yang sedikit mirip dengan yang ada di kedokteran itu karena kaitannya dengan kesehatan. Jadi kami kriterianya adalah dari IPA, ya, karena kalau mungkin dari kelas IPS mungkin tidak dalam ya mempelajari tentang tersebut. Jadi kami khawatir nanti ketika kuliah bergabung dengan di rumpun ilmu kesehatan, maka mungkin nanti akan mungkin ya tidak kurang sesuai gitu ya. Kan setiap tahun mungkin rata-ratanya berbeda begitu ya. Daya tertinggi ternyata berbeda. Yang kami lakukan adalah yaitu kan semua ujian di ranking dari tertinggi sampai terendah, kuotanya berapa ya dipotong sesuai kuota. Nah memang perhatiannya tadi mungkin seperti yang disampaikan juga ketatan, gitu. Karena keketatannya lumayan ya. Sekitar 5 dari 100 begitu kan, 1 dari 100, jadi 100 yang ujian, 5 yang diterima begitu. Artinya memang persiapannya harus jauh-jauh hari ya. Saya nggak tahu jam 3 keselamatan kerja, keselamatan kesehatan kerja. Untuk pertanyaan saya ikut membaca dari handphone karena sudah saya ketik. Pertanyaannya adalah, mengapa walaupun sudah banyak peraturan K3, namun pelaksanaannya masih banyak kekurangan di Indonesia? Mungkin bisa dilihat dari banyak sekali rumah tangga perusahaan di Indonesia yang tidak menoleh sama sekali jurusan ini. Mungkin kalau saya lihat kayak departemennya pun tidak ada, bahkan di lowongan pekerjaannya pun tidak ada. Bagaimanakah kekurangan ini bisa menjadi peluang atau perhatian bagi lulusan K3? Apakah ini ada dampaknya bagi lulusan K3 ke depannya? Baik, terima kasih. Ini untuk K3 gitu ya, menjadi concern gitu ya. Kenapa? Pertama, silakan banyak gitu ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki sistem sudah concern, misalnya tambang tadi yang besar-besar, ada juga yang kecil-kecil itu masih belum gitu ya. Secara peraturan perundangan sudah ada payung K3-nya, tapi itu masih sudah lama ya, tahun 1970 dan kita udah usia berapa tuh ya. Nah, kenapa masih banyak ketimpangan gitu ya? Nah itu dia, balik lagi perusahaan itu masih belum aware terhadap K3. Ada yang kami juga Bu. Boleh. Iya. Oke. Ada satu lagi Pak? Bu Ratna. Oh iya. 1, 2, 3. Oke. Universitas Indonesia. Jadi singkatnya itu kayak paguyuban mahasiswa UI yang berasal dari Palembang atau Sumatera Selatan. Sebenarnya lebih simpel dari Sumatera Selatan, jadi nggak cuma Palembang, bahkan kalau yang kayak misalnya dari Indralaya ataupun dari Muara Enim itu juga bisa bergabung. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih saya cuma mau ngasih kata ngasih kata apresiasi buat kalian semua. Makasih banyak yang udah datang ke UI, yang udah menyimak semua penjelasan dari berbagai fakultas maupun FH dan FISIP di sana, dan khususnya FKM yang di sini.
Terima kasih juga kepada pihak FKM yang sudah menyambut dengan hangat dan memberikan pemaparan tentang jurusan-jurusan yang ada di jurusan-jurusan dan program studi yang ada di FKM. Saya harap dengan penjelasan tadi mahasiswa-mahasiswa yang memperhatikan saat ini dapat membekalkan diri mereka lebih baik lagi agar mereka dapat mengikuti jejak kami sebagai mahasiswa UI untuk kedepannya. Mungkin kurang lebih kalau dari saya sendiri, mungkin kalau untuk foto-foto.